Hai, welcome back to Just Speak English Club, sebuah channel yang khusus membahas semua hal terkait dengan dunia pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas materi tentang pronoun. Apa yang dimaksud dengan pronoun, mengapa belajar pronoun itu penting, dan bagaimana menggunakannya dalam kalimat. Oke, semuanya akan dibahas secara tuntas, jadi tonton terus sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe di channel ini ya, terima kasih. Oke, jadi singkatnya, pronoun itu artinya kata ganti dalam bahasa Indonesia. Kalian pernah dengar nggak sih kata kamu, kami, mereka, dia, kalian? Pernah ya? Pernah? Nah, kata-kata tersebut adalah pronoun. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai pengganti noun atau pengganti kata benda. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus belajar pronoun? Oke deh, coba deh kalian perhatikan kalimat berikut ini. Johnny sangat hobi bernyanyi. Johnny mengumumkan kalau Johnny ingin mengikuti kontes bernyanyi dan yakin kalau Johnny akan menang dalam kompetisi tersebut. Bagaimana menurut kalian kalimat tersebut? Agak aneh kan ya? Benar, karena kata benda atau noun yang dipakai dalam kalimat tersebut tidak digantikan dengan kata ganti. Coba deh kalau diberikan kata ganti, maka kalimatnya akan menjadi lebih menarik. Contoh, Johnny sangat hobi bernyanyi. Ia mengumumkan kalau ia ingin mengikuti kontes bernyanyi dan yakin kalau ia akan menang dalam kompetisi tersebut. Nah, kalimatnya menjadi lebih baik kan? Ya, karena ada kata ia yang menggantikan kata Johnny. Ia di sana adalah sebuah pronoun yang menggantikan noun yaitu Johnny. Oke? Nah, setelah tahu kenapa belajar pronoun itu penting, sekarang kita lihat macam-macam pronoun. Oke. Basically, pronoun itu dikelompokkan ke dalam beberapa jenis sih. Dalam video kali ini kita hanya akan membahas personal pronoun dan possessive pronoun saja ya, karena sangat banyak jenis-jenis pronoun itu. Oke, nggak apa-apa ya. Personal pronoun ini biasanya mengacu pada kata ganti yang berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Agar lebih jelas, perhatikan tabel berikut ini. Di situ berdasarkan tabel tersebut nih, personal pronoun dikelompokkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, apakah noun atau kata benda yang digantikan nanti berbentuk singular atau plural. Masih ingat kan ya kata singular dan plural dalam pembelajaran noun di video sebelumnya? Oke. Nah, tahu kan beda antara singular dan plural? Oke, tahu ya. Singular berarti tunggal, sedangkan plural berarti plural. Belibet ngomongnya. Plural berarti jamak. Selain itu, personal pronoun juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Apakah nanti pronounnya berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat? Saya yakin kalian masih ingat kan perbedaan antara subjek dan objek? Ya. Kalau masih bingung juga, subjek itu adalah kata benda yang muncul sebelum predikat atau kata kerja. Sementara objek muncul setelah predikat atau kata kerja dalam kalimat. Bingung? Oke, kita lihat pronounnya ya. Kita lihat untuk yang berfungsi sebagai subjek. Ada I yang artinya saya dan akan berubah menjadi me saat berfungsi sebagai objek. Kemudian ketika menjadi possessive adjective atau milik, ia akan berubah menjadi my yang artinya kepunyaanku dan berubah lagi menjadi mine saat ia berfungsi sebagai possessive pronoun. Contoh berikutnya ada kata you. You artinya di sini adalah kamu bila ia sebagai orang kedua tunggal. Dan bermakna kalian jika ia sebagai orang ketiga jamak. Nah, jadi you itu ada dua arti. Arti yang pertama adalah kamu, arti kedua adalah kalian. Tergantung dia itu sebagai orang kedua tunggal atau berfungsi sebagai orang ketiga jamak. You kebetulan tetap menjadi you saat berfungsi sebagai objek kalimat. Lalu berubah menjadi your pada possessive adjective dan yours ketika berfungsi sebagai possessive pronoun. Oke, nanti dibahas apa itu possessive adjective dan possessive pronoun. Oke, selanjutnya bisa kalian baca sendiri pada tabel ini ya. Atau kalau misalkan sulit untuk mencatatnya, bisa di-pause sebentar videonya untuk menyalinnya di catatan kalian. Oke, baiklah. Sekarang setelah belajar macam-macam personal pronoun, kita akan mencoba menggunakannya dalam kalimat. Perhatikan kalimat berikut ini. I have a sister. Her name is Jane. She likes reading novels. I love her very much. The novels on the table are hers. Oke, kalau artinya dalam bahasa Indonesia kayak gini. Aku memiliki seorang kakak perempuan. Namanya adalah Jane. Dia suka membaca novel. Aku sangat mencintai dan menyayangi kakakku.
Novel-novel di atas meja itu adalah miliknya. Oke, perhatikan kalimat tersebut dan kata-kata yang berwarna merah ya. Dalam kalimat tersebut terlihat bahwa kita ingin mengganti kata sister dengan personal pronoun. Her pada kalimat her name is Jane berfungsi sebagai possessive adjectives yang artinya miliknya. Sementara she pada kalimat she likes reading novels berfungsi sebagai subjek. Itulah kenapa kita menggunakan she ya, bukan yang lain. Begitu pula pada kalimat I love her very much. Muncullah kata her di sana kan setelah kata love yang berfungsi sebagai objek pada kalimat tersebut. Kalian tahu perbedaan penggunaan belibet lagi ngomongnya. Kalian tahu kan ya perbedaan penggunaan her pada kalimat her name is Jane dan I love her very much, ya kan? Di sana ada dua her ya, sama-sama her. Tetapi meskipun sama-sama menggunakan her, arti dan fungsinya berbeda. Yang satu sebagai milik dan yang satu lagi sebagai objek. Pusing ya? Oke, pelan-pelan ya. Selanjutnya muncul juga kata hers ya, ada akhiran s. Ya, ada akhiran R di sana. Dalam kalimat the novels on the tables are hers. Nah, situ ada hers di akhir. Kata hers di sana berarti kepunyaannya. Apa yang ia punyai? Ya, yang ia punyai adalah novel-novel di atas meja. Possessive pronoun berbeda dengan possessive adjectives. Meskipun memiliki makna yang hampir sama, yakni berarti kepemilikan, bedanya possessive adjectives itu selalu diikuti oleh sebuah kata benda seperti pada kata her name, her house, her car, her boyfriend dan seterusnya. Selalu ada kata benda ya di sana setelah kata her. Sedangkan possessive pronoun selalu berdiri sendiri dan biasanya ada di akhir kalimat, ya kan? Ya. Bagaimana, bisa dipahami kan? Oke, jika masih ada pertanyaan, nanti silahkan bertanya di kolom komentar ya. Sekarang untuk memastikan apakah kalian sudah memahami penjelasan tadi, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Oke, di sini ada 4 soal nih. Complete the sentences below by changing the words in brackets into subject or object pronouns. Tahu artinya kan ya? Ya. Jadi artinya lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan merubah kata-kata yang ada di dalam kurung ke dalam subjek atau objek pronoun. Nomor 1. Kim, James, and Peter bla 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 study at the local university. Number 2. The plate bla 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 is on the table. Nomor 3. Matt ask bla 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 dalam kurung I to give you a call. Number 4. The teacher gave bla 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 the students the answer. Nah, coba kalian kerjakan. Oke, gimana? Sudah ketemu jawabannya? Baik. Yang nomor 1 jawabannya apa? Ya, nomor 1 jawabannya adalah they. Karena kata they menggantikan Kim, James, and Peter sebagai subjek di kalimat tersebut, ya kan? Sementara di nomor 2, pengganti kata plate itu adalah it. Kebetulan the plate-nya adalah subjek, maka dia menggunakan kata it. Ya enggak? Oke, nah nomor 3 apa sih kira-kira? Ya, yang ketiga itu karena berfungsi sebagai objek, maka I-nya harus dirubah menjadi apa? Ya, dirubah menjadi me. Kemudian yang keempat, the students itu jamak dan berfungsi sebagai objek dalam kalimat, maka the students-nya diganti dengan kata them. Oke. Bisa kan ya? Oke, begitulah video tentang atau pembelajaran tentang personal pronoun dan possessive pronoun. Oke? Mudah-mudahan bisa membantu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.